Sekarang kan lagi bulan Rosario. Tuh. Coba lagunya coba lagu apa? Ini ada lagu Ape-Ape di Oke. Lourdes di gua. Di Lourdes di gua sunyi terpencil tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Oke, sobat-sobat, jumpa lagi dengan saya Agus Suyanto. Kali ini kami mengundang kur atau paduan suara dari gereja Santo Fransiskus Asisi Sukasari. Mari kita ngobrol sama mereka. Halo, Halo Om. dengan siapa ini? Ya, perkenalkan nama saya Togu Raja Sitanggang. Togu Iya, Raja Sitanggang. iya, betul. Oke, Kalau aku Eusebius Martin Chandra, biasa dipanggil Martin. Martin. Iya. Oke, oke. Tadi itu bagus tuh suaranya. Jadi ini ngomong-ngomong kur apa? Kur apa? Kalau kurnya ini namanya Sekolah Cantorum Santi Francisci atau disingkat SCSF gitu Om. Sekolah Cantorum Kantorum. Santi Francisci. Oke, latar belakangnya. Ya, latar belakangnya ini mulai dari awalnya itu misa pelantikan DPP DKP di tanggal 16 Februari 2025. Itu kita kebetulan kan dapat tugas bersama Bapak Uskup. Di situ dipimpin sama oleh Bapak Uskup. Kita diminta tugas untuk mengisi kur tersebut. Ya, awalnya memang kan kita ada dua nih, kur remaja sama kur OMK, Medellin RC sama Foxio Venice. Ya. Nah, awalnya yang dipanggil itu adalah Medellin RC, tapi kan ada memang saran kalau bisa sih gabung biar supaya kelihatan ikonik untuk anak mudanya. Jadinya kita lebih gabung. Jadinya kita gabungkan antara kur dari Medellin RC, koordinatornya saya, kemudian Fox Jovenis, koordinatornya Martin. Nah, itu kita gabung. Perdananya memang ini ya belum terbiasa gabung bersama gitu. Jadi kayak memang jadinya PR-nya gitu. Jadi kayak awal-awalnya tugasnya kan belum pernah bareng, jadi kayak dicoba lah gimana ya kalau kita jadinya berdua gitu loh. Jadinya ya untuk misa pelantikan ini kita coba untuk collab berdua. Jadinya tugasnya di situ. Awalnya memang belum ada namanya Om. Oh, Awalnya cuma namanya itu kalau nggak salah kita daftarnya itu namanya kur gabungan aja ya. Iya, Kur gabungan gitu. remaja. Kur gabungan belum ada namanya. Jadi namanya itu kalau nggak salah adanya waktu kita bulan 6 petugas baru-baru aja gitu Om. yang kasih nama nggak? Sejarahnya gimana? Oh, kalau sejarah sekolah kantorum ini namanya hanya berdasarkan ini dari saya sendiri sih. Ngelihat tuh ada paduan suara Oke. di Bandung kalau nggak salah di Paroki Santo Paulus itu lumayan bagus juga untuk OMK-nya. Jadi terinspirasi Oke. dari situ kita pakai nama sekolah kantorumnya. Kemudian juga untuk pelindungnya itu kita pakai paroki kita Fransiskus. Sekolah Jadi Kantorum sekolah nyanyian. artinya apa? Sekolah itu sekolah, kantorum itu nyanyian. Jadi sekolah nyanyian. Oh, sekolah Kantorum. Kantorum itu nyanyian. Iya, jadi sekolah nyanyian oleh pelindungnya Santo Fransiskus, Santi Francisci. Franciscus, iya. Nah, tadi Martin dari apa tadi? Oh, aku dari kur OMK. Aku koordinator kur OMK di sini. Oh, gitu. Iya. Ya. Itu bagus juga ininya ya. Suaranya kok bisa ngegabungin gitu ceritanya. Lebih ke latihan Iya. pastinya, latihan yang rutin, makanya bisa nyatu gitu. Oh, Olah vokal. mantap. Iya. Nah, terus oke. Selain itu kan latar belakangnya karena misa ya. Iya. Diharuskan tugas gitu kan. Jadinya pengennya anak muda karena memang tahun ini jubileum juga kan. Iya, Konsepnya adalah anak muda dan lansia. Jadinya kami juga pengen ditugaskan gitu biar supaya paro kita oh ternyata punya OMK gitu untuk yang bertugas kurnya.
Ya, ya, ya. Nah, ini oke. Untuk pengalaman mana nih yang Paling berkesan. paling berkesan? Pengalaman paling berkesan ya itu ya. Tugas sama Bapak Uskup ya. Iya sih, waktu pelantikan di tanggal berapa itu ya? Aku lupa. 16 16. Februari di misa Minggu sore. Jarang-jarang ya kita collab di Minggu sore gitu loh. Heeh. Lumayan susah juga sih ngajak anak OMK sekarang kan karena emang perbedaan range umur juga kan antara OMK sama anak Remaja. remaja gitu. Jadi kayak lumayan susah juga buat gabunginnya. Untungnya di misa itu juga anggotanya banyak ya kan? Iya banyak. Kalau nggak salah itu hampir 30-an lebih tuh. Jadi untuk kurnya doang gitu loh. Belum lagi eh, anak-anaknya itu pada antusias gitu Iya. loh. Ternyata untuk digabung ternyata anak-anaknya lebih antusias, lebih happy. Karena kan memang kalau sendiri-sendiri ya mungkin orangnya mungkin sedikit gitu ya dari belasan. Kalau digabungkan jadi rame. Nah itu anak-anaknya makin lebih semangat gitu loh. Jadi lebih rajin, lebih ada temennya, teman baru gitu istilahnya Om. Jadi untuk pengalaman yang paling berkesan ya menurut kami ya Di tugas perdana itu. tugas perdana itulah yang paling berkesan karena selain misa dipimpin oleh Bapak Uskup, kami juga menyanyikan Mas Paroki tentunya ya. Iya. Perdana Mas Paroki. Mas Paroki. Paroki Santo Francis Assisi. Kalimat Apa ya? Paroki Santo Franciscus Assisi Sukasari. mantap. Iya Om. Nah, oke, apa namanya? Terus pernah berapa sih anggota? Anggota itu sejauh ini di grup kami ada 35 anak. Itu terbagi menjadi sopran, alto, tenor, dan bass. Gitu, Om. Oh, Jadi FTB, sopran, FTB, alto, tenor dan bass ya. Tapi memang sejauh ini memang kita kebanyakan perempuannya, jadi masih mencari lagi dari sekolah ataupun dari komunitas lain yang ingin bergabung lah tentunya untuk cowok-cowoknya terutama masih membutuhkan. Oh, oke, oke. Jadi kalau misalnya kayak seni suara apa tuh? Iya, Om belum tahu lah ya. Belum dites Om. Iya. Oke, oke. Nah, tapi apa dari Romo Paroki bagaimana? Ya, dari Romo Paroki terakhir itu aku, tapi Martin kemarin berhalangan ya, Tin. Iya, Bang. Sama ada perwakilan namanya Quina. Di situ kami ngobrol bertiga, saya, Quina, dan Romo Paroki kita, Romo Dwi. Di situ menceritakan bagaimana ini kami sudah ada nama, untuk nama kurnya adalah Sekolah Kantorum Santi Francisci. Di situ Romo menanyakan, ini kornya yang mana gitu. Ini kornya Romo yang ada anak-anak remaja tuh sama kor OMK. Oh iya, bagus-bagus. Memang ternyata Romo dari dulu bertanya, kenapa tidak digabung saja. Oh, Tapi kami kan belum ada waktu untuk berbicara, berkomunikasi atau bersepakat gitulah. Tapi di tahun ini puji Tuhannya di misa pelantikan ini kami gabung nih. Jadi ternyata memang dari Romonya juga menyetujui. Jadinya kami langsung disetujui, terus juga dikasih tugas-tugasnya. Oh berarti kalian wajib mengisi nanti seperti ini. Nanti di tanggal 23 November kan ada Hari Orang Muda Sedunia. hari? Orang Muda Sedunia. Oke. Nah, di situ Romo kepengen yang isinya pastinya dari kami, dari Sekolah Kantorum Santi Francisci, begitu Om. Untuk orang-orang misa orang muda juga diusahakan nanti kurnya dari kita untuk mengisinya seperti itu, supaya nggak ribet-ribet lagi gitu, biar supaya sesuai ya namanya OMK. Kalau orang muda pasti yang kurnya juga harusnya orang muda seperti itu kata Romo. Ya, kemudian juga Romo juga mensupport dari tempat latihan. Bicarakan saja ke sekretariat gitu kata Romo. Akan diatur, akan dibantu oleh kami. Jadi mungkin supportnya Romo yaitu tadi memberikan ruang untuk latihan, juga memberikan waktu latihan gitu ya. Itu aja sih kemarin. Kenapa? Sebelum tugas ya Om. Sebelum rutin. Rutinnya seminggu sekali Om. Minggu sekali. Di weekend karena memang banyak anak sekolah. Jadi banyak pekerja juga di Voxio Venice. Jadinya kalau nggak Sabtu atau Minggu gitu, di mana ruangan yang kosong aja. Oke, sebelum itu. Kamu kuliah, pelajar? Masih mahasiswa. Mahasiswa. Iya. Mahasiswa. S2.
Iya Om. Mahasiswa S2. Martin, Kalau aku baru lulus hari ini, tahun ini dari SMK. SMK. Iya, SMK. jurusan otomotif. Saat ini sekarang aku lagi coba-coba megang bakti. Kayaknya udah hampir tahap akhir gitu. Ya, Dimohon doanya. semoga lulus ya. Amin. Iya, iya, iya. Ini Mas, semoga lulus kan nanti ininya Magang magang bakti. Martin. Amin. Nah, Martin sendiri gimana? Kenapa bisa ke nyanyi nih? Eh, Kalau apa ya namanya? Awalnya untuk inisiatif gabung tuh sebenarnya awalnya kan dari kur ini tuh belum ada niatan nih awal-awalnya. Cuman kayak Kak Togu bilang minta tolong dong dari OMK minta bantuan untuk tugas. Akhirnya aku ngirimin hanya beberapa anak nih yang bisa buat ikut tugas bareng Kak Togu di apa waktu itu? Misa pelantikan. Misa pelantikan itu. Cuman ternyata makin ke sini makin banyak yang mau ikut dari OMK-nya juga dan akhirnya kita baru sepakat buat rencana digabung aja untuk kur ini. Tapi tetap kita masih punya tugas masing-masing. Iya. Kalau MA tetap di MA, VIC tetap di VIC gitu. Memang Martin sendiri hobi nyanyi. Gue jujur baru hobi nyanyi itu di kelas 10 SMK ya. Oh, Baru mulai banget nyanyi. Kelas 1, Kelas kelas 1, satu SMA. kelas 1 SMA. mulanya gimana? Karaoke. Mulainya dari awalnya tugas apa ya waktu itu tuh dari kecil sebenarnya udah ada minat nyanyi. Cuman dari orang tua belum kayaknya udah jangan nyanyi yang lain aja gitu. Cowok masa nyanyi gitu. Cuman kata terus akhirnya aku membangkang dengan orang tua ya. Dan akhirnya aku ikut eskul padus di sekolah dan akhirnya Oh, beberapa bulan akhirnya aku dijadiin ketua malahan. Padahal baru belajar nyanyi. Kayaknya menyadari bahwa kayaknya punya potensi dan Iya. akhirnya gabung kur di kur yang lain di gereja terutama Masuk gitu. ke gereja. Masuk Nah, ke kalau gereja. Martin suaranya apa gitu? Martin apa tuh Martin? Ini tenor ya. Kayaknya mau tenor 1 gitu. Soalnya kan kalau paduan suara tuh ada pembagiannya dari sopran, ada sopran 1, 2, terus itu. iya, itu biasanya suaranya tinggi. Terus ada yang tengah-tengah namanya mezzo. Terus ada alto, alto juga kadang dibagi 1, 2. Biasanya gitu. alto 1 paling rendah. Habis itu ada tenor, tenor 1, 2. Tenor 1 yang agak tinggi, yang tenor 2 juga lumayan. Terus ada tengah-tengahnya namanya bariton. Habis itu yang paling rendah namanya bass gitu. Itu pembagian dalam paduan suara. Kalau aku kayaknya di tenor 1 kayaknya. Iya, gitu. Iya, 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 iya. Ya Om. Togu apa? Aku tenor 2 kalau nggak sih bariton sih kayaknya. Tapi bagus loh ini. Bariton itu berarti Di atasnya bass. udah Iya, jadi bisa ke bass tapi nggak terlalu bisa nada bawahnya. Jadi range untuk interval untuk di piano itu kalau misalnya di apa gitu dia nggak sampai ke nada bass yang ke ujung ke kiri itu nggak sampai. Tapi bisa, cuman nggak terlalu bawah banget gitu. Nah, oke, kalau sorry nih, kalau misalnya untuk jadi penyanyi kur kayak begini, emang mesti bisa baca not balok atau gimana sih? Bukan terbalu sih Om, lebih tepatnya ya mau bernyanyi aja ya, mau Iya. belajar. Kami di sini juga masih menerima anak-anak ataupun anak sekolahan, anak remaja yang benar-benar pengen bernyanyi, tapi memang belum ada fasilitasnya gitu ya, masih kayak pengen difasilitasi, ayo silahkan. Tapi kami juga belum berani untuk nerima, maksudnya ditugaskan. Tapi kami tetap ikutkan di latihan-latihan kami di setiap sebelum tugasnya. Iya. Ya supaya dia juga makin pede. Juga kadang kan memang anak-anak ini awal-awalnya harus pede dulu ya Om, biar supaya bisa belajar juga bernyanyi gitu ya. Kadang masih malu-malu awalnya kan ya. Nah di situ kita mencocokkan diri dulu si anaknya ini, membiasakannya, apakah sudah konsisten gitu ya, apakah dia mau belajar gitu. Lihat dulu kalau misalnya terpenuhi, kita baru ikutkan ke grup, kita juga memberanikan untuk tugas di gereja gitu. Oke, ada misalkan kan mesti apa vokal segala macam A, I, O, E, O gitu Iya. gimana tuh? Iya, ada pemanasan vocalizing. Vocalizing bisa sebelum latihan. Sebelum latihan? Sebelum latihan. Iya. Kita harus vocalizing dulu. Entah nyanyi apa gitu, pokoknya pernapasan juga. Oh, pernapasan. Iya, jadi ada kan lagu-lagu tuh yang panjang banget nafasnya ya. Nah, di situ pengen dilatih pernapasan si anak-anaknya ini. Nanti lagu kesini sampai kesini nafas satu nafas kayak gitu. Gitu. Iya, satu kalimat ini nggak boleh dipenggal gitu. Iya, iya, iya. Tapi ngomong, oke, kalau katanya bener ini perut ini harus tegak lurus apa gimana? Iya, Pokoknya nyanyi harus tegak badannya tuh nggak boleh terlalu bungkuk karena nanti
ke apa namanya Diafragma. diafragmanya nanti ketekan jadinya nggak bisa napas dengan luas gitu. Iya, Oh, terbatas. Ya tapi jangan tegak juga, terlalu tegak nggak boleh, terlalu Terlalu dibuat-buat pokoknya harus biasa aja. Jadi badannya harus relax biar kasih rongga si Iya, kasih oh di ininya. sini. Iya, di sininya. Iya, iya, iya. Biar rongganya enak gitu nyanyinya. Karena kan kalau misalnya banyak kan sih dari anak-anak itu masihnya dari sini kan. Jadi dia belum bisa dari sini. Jadi itulah yang dilatih nanti dari sininya Om. Hmm. Pakai diafragma. Oh, Bu, kalau misalkan dari dua kali yang tidak tahu apa-apa sampai akhirnya dia bisa ikut, ini berapa lama prosesnya itu? Oh, kalau aku kan karena memang pegang remaja Madeline RC itu ada beberapa anak sih ya setahun paling Om ya karena sama iya setahun. Itu udah benar-benar dia pede ya, benar-benar dia sudah pede, kemudian ya belum bisa dilepas sih tapi cuman dia udah pede gitu. Udah bisa lah gitulah intinya. Awal-awalnya memang masih malu-malu gitu kan, belum juga lagu-lagu puji syukur pun anak-anak itu kan belum ngerti kan. Jadi kayak misalnya ordinarium contohnya lah, ordinarium paling simple aja lah contohnya bisa kita dua. Nah itu dia belum berani, juga masih kayak nyanyi masih putus-putus, juga masih apa namanya mulutnya belum dibuka. Nah setahun kemudian setelah dia mengikutin, diajarin tentunya, disemangatin dan dikoreksi bagaimana cara dia bernyanyi, dia mungkin bakal kalau dia mau belajar dia pasti berubah tuh 1 tahun kemudian Om. Gitu. Oh, 1 tahun. Udah terbiasa soalnya Om gitu. Iya. Nah, kalau Martin OMK gimana? Paham? kalau OMK mungkin karena kebanyakan dari OMK itu udah pada punya basic nyanyi masing-masing, jadi kayaknya harusnya sih gampang sih nggak sampai setahun. Cuman kalau berkaca dari aku sendiri, waktu itu awal-awal tuh butuh ya setahun juga buatnya berani nyanyi bener-bener bisa pakai teknik yang bener tuh. Karena emang butuh latihan rutin sama komitmennya juga. Iya. Gak bisa belentang-belentang Om kalau misalnya nyanyi Masa? Om. Iya, harus rutin latihan terus biar bisa cepet latihannya. Ya, soalnya nanti konsisten apa fokusnya beda-beda kan Om ya. Lupa lagi kadang gitu ngajar apalagi sama remaja ya minggu depannya diajarin lupa lagi gitu. Jadi kalau dia makanya Tahu. Om sebelum tugas tuh wajib latihan biar supaya nanti takutnya pas Itu ya? iya takutnya nanti pas tugas malah bengong semua gitu loh. Bisa ya dong. Nah, itu salah satu yang dihindari kalau misalnya tugas itu ya jangan ikut apa dengan temennya ya. Dia harus bisa sendiri gitu. Makanya dites satu-satu, kamu dulu gitu. Gimana? Apa kelemahan dia gitu. Baru nanti kalau memang misalnya sudah mepet tugas dan memang orangnya sedikit, nah kita atur tuh tempat duduknya. Kamu harus di samping dia. Kamu harus di samping dia. Oke, tempat duduk ya. Pengaruh Nah, Om. gereja itu yang cowok di belakang, yang cewek di depan. Nah, itu biar supaya kadang cowok-cowoknya masih ini Om, belum bisa sendiri. Kadang bilang itu biar supaya satu bareng gitu, bass bareng di belakang, tenor bareng, alto, biar supaya lebih padu suaranya. Kadang kalau sendiri-sendiri dia belum bisa mendengar suaranya, apa yang dikeluarin. Kalau dia dengar temannya, oh ternyata segini suaranya gitu Om. Makanya kadang digabung, kami belum berani memisah-misah. Ada memang suatu kur yang udah dipisah tuh, satu sopran sebelahnya tenor. Satu ini, itu memang kur-kur yang udah memang anak-anaknya sudah terbiasa, udah profesional namanya. Kalau kita masih belum, masih kita kelompokkan. Sopran kumpul ke sopran, alto kumpul ke alto, tenor, bass gitu. Sebenarnya kalau di belakang cowok-cowok nggak wajib sih Om, karena memang di gereja, di paroki kita kan itu mic-nya ada tuh di belakang. Lebih dekat ke cowok gitu, biar bagi-bagi mic-nya. Kalau di aku kemarin sih enggak sih, bass aku taruh di depan. Jadi pakai yang mic stand. Oh, oke. Nah, supaya suara merdu apa biasanya apa? Goreng bisa Oh, iya sih kayaknya Om. Umpan tangannya ya. tangannya gitu. Iya. Minum es. Minum es sih lebih Minum es nggak boleh. Iya, batuk-batuk lah yang menghindari biar supaya nggak batuk aja. Apalagi kalau kita misalnya live stream ya, mic di paroki kita itu salah satu mic yang sensitif ya. Jadi kalau kita kedengeran tuh di atas apalagi. Iya Om, apalagi kalau kita ya udah evaluasi udah dengar dari YouTube tuh misalnya, udah kedengeran oh ini ada yang batuk tuh gitu. Iya, saking kedengarannya. Iya, mic kita itu sensitif apalagi kalau jadi pemazmur tuh. Oh iya. Apalagi poh-pohnya itu terdengar sekali kalau misalnya kita jadi pemazmur ya di ambo. Tapi kan kalau di kur kan agak di atas, tapi kalau misalnya ada aja tuh yang batuk kedengeran Om. Ya. Nah, oke tadi sorry. Martin kan udah dari ini. Kalau Togo dari awalnya. Awalnya itu karena ibu saya sih sebenarnya. Ibu saya itu salah satu aktivis juga. Dia itu dulunya tugas Mazmur.
Cuman ibu saya itu kayak saya sih sebenarnya, "Ma, ini sebenarnya buku apa?" "Oh, ini namanya buku Mazmur Tanggapan. Ini memang harus orang tua yang nyanyiin," gitu kan. Saat itu saya umur 14 tahun, kelas 2 SMP. Nah, ini sebenarnya bisa kalau anak-anak, tapi kalau untuk yang misa biasa mah nggak dulu ya gitu. Ada kan memang masanya kapan anak-anak untuk tampil gitu kan. Nah, ada satu saat memang di misa sore kalau nggak salah atau di ibadat kalau nggak salah ya. Saya itu Mazmur jadinya mengganti ibu saya menugaskan saya. Kebetulan lingkungan saya dapat tuh. Jadi saya bertugas tagihan sampai ke sini nih, sampai di Sukasari saya daftar juga untuk pemazmur. Itu rutin tuh sampai saya ikut ke paroki saya yang di sana di Sumatera Utara, kemudian ke sini juga. Oh, awalnya di Sumatera Utara, Iya, Om. kemudian ke Kabupaten Bogor Iya, Om. karena studi. Iya, Om. Karena di IPB ya. Ya, ya, Jadi ya. saya nyamannya di sini di Sukasari. Nah, oke. Terus apa namanya? Ada yang mati nggak waktu awal-awal Togu? Kalau saya mama saya sama Mama. mama saya, iya. Jadi saya banyak berlatih ke mama saya. Nah, dan segala macamnya itu mama saya. Kemudian setelah saya udah SMA kalau nggak salah, saya tuh les jadinya. Les, Oke. iya les sebentar aja sih, setengah tahun sebelum ujian nasional kalau nggak salah. Sebelum ujian nasional saya sempatkan les karena udah jenuh sama belajar kan. Saya les tuh sampai ya lumayan sedikit-sedikit lah. Jadinya adalah yang bekal saya bawa untuk bernyanyi itu. Ya, ya, ya. Oke, kembali lagi ke core ini. Ya. Apa namanya? Sekolah Sekolah, Kantorum Kantorum, Santi Francis. Santi. Santi Francis. Visinya. Kalau visinya sih, bentar ya Om. Kalau visinya itu dia Udah. visinya itu ya cita-cita ya kali ya. Cita-cita dari KUR ini adalah biar supaya kami anak muda ini belajar bagaimana cara bernyanyi dengan baik, apalagi bernyanyi dalam gereja. Kemudian juga biar supaya meningkatkan spiritualitas kami, bagaimana sih harusnya anak muda itu berpelayanan gitu. Nggak harus memang sih bernyanyi, tapi kan bagaimana dengan bernyanyi itu kita berdoa 2 kali kan. Menurut Santo Agustinus. Iya, Santo Agustinus. Jadinya mulai dari situ kan, oh kenapa tidak ya kita anak muda ini bernyanyi, atau juga anak muda ini kan punya semangat dalam bernyanyi sih, cita-citanya itu sih visi-visi kita. Biar supaya ya kitanya makin regenerasi ya intinya Mas, setiap paroki pasti harus punya siapa sih penerusnya gitu. Biar supaya orang-orang tua kita juga, bapak ibu kita juga melihat, oh ternyata gereja ini punya generasi gitu. Ya, ya, ya. Nah, misinya paduan suara ya. Iya. Nah, tapi oke, Togu pernah melayani ke kegiatan lain nggak? Ke gereja lain Oh, iya. atau misalkan pernah ke keuskupan? Ke Bogor barusan kemarin ya, Sabtu sore iya. kemarin. Sabtu harusnya emang jadwal tugas kur OMK. Oke. Itu tugas di katedral. Cuman kayaknya kalau OMK aja yang tugas tuh kayaknya kurang asik, kurang banyak orangnya, kurang rame. Jadi aku minta tolong sama Kak Togu buat ajak juga nih anak-anak SSF yang masih di bawah umur 15-an ke apa sekitar gituan buat tugas juga nih di katedral dan Yang mau yang mau ya. Puji Tuhan untungnya banyak juga. Lumayan. hampir 20-an. 20-an lah ya. Iya, kemudian juga Om, di September kemarin, tanggal 14 September di Pesta Pemuliaan Salib Suci, kita itu kur tamu tuh ke Santa Faustina Kowalska Tonjong di sana. Oke, oke. Kita misa jam 10. Banyak yang ini ya, banyak yang seneng ya. Banyak. Malah kita langsung diiniin sama Romo sama seksi kurnya. Silakan pilih tanggal kalau mau datang lagi. Umatnya pada nungguin, padahal kita belum selesai lagu penutup nih ceritanya. Kita masih lagu penutup Kejar Pengharapan. Umatnya pada nungguin nontonin itu. Iya, pada nontonin di sana. Ada yang malah minta teksnya dong, minta teksnya. Jadi kayak kita ini ya, artis sehari. Banyak yang ini sih Om. Iya. Nah, oke Togu, kalau misalkan itu kan untuk lirik bahasa Indonesia, bahasa Untuk apanya? Yang Pejar Pengharapan. Aha. Iya, kami pakai bahasa Italianya. Untuk referen, Chiama viva della mia speranza. Pakai itu dulu, baru nanti karena memang biar supaya beragam, kita
ayatnya Hmm. pakai bahasa Indonesia. Oh, tapi itu Bang. Belum terlalu hafal. Iya, lupa. Masih pakai teks sih Iya. kalau untuk bahasa Italianya ya. Tapi Kan ada kan? ada Om. Ada. Iya, iya, iya. Nanti kita di ini. Nah, terus oke, Uma di Tonjong, selain itu Paroki Tonjong mana tadi? Udah nyanyinya di situ aja sih Om, tapi kita ziarah juga sih ke Parung ya. Ke Parung Oh, ke sama Parung. Iya, ziarah aja, cuman kayak berdoa aja, nggak ada Oh. nyanyi. Baru ke Ciluar ya, Ben. Ciluar. Di luar. Ke Bunda Marianya. Boleh dong nih nanti untuk ke paroki-paroki lain, keuskupan lain. Bisa Om, rencana pengen ke Jakarta sih. Aduh, Di Jakarta. susah ya. Aja, kita cari. Aduh. Aduh. Beda. Terus banget. Mimpi. Nanti barangkali sesuatu ini sama penyanyi internasional. Wow. Mungkin perlu beberapa tahun lagi ya. Ya, semoga ya anak-anaknya makin berkembang ya Om ya. Makin pada pintar-pintar, makin rajin-rajin. Semoga sih kita akan adakan konser atau mini konser. Iya, pasti. Iya Om. Amin sih ya, kita aminin aja. Oke, dari 30 orang itu laki perempuan berapa komposisi? Berapa persen aja? Oh ya, persen aja ya. Perempuan 70%. 70 ya, saya bilang 70. Jadi itu perempuan itu aku taruh di belakang semua, laki-lakinya di depan karena biar supaya laki-lakinya fokus juga kan. Memang banyak banget untuk sopran apalagi karena memang dari Median RC belum saya latihkan untuk altonya. Jadi masih membantu dari Voxio Venice dan kur yang lain juga gitu. Jadi banyakkan di sopran untuk sejauh ini bertugas. Gitu. Oh, kenapa banyak yang sopran ya? Ya karena anak-anak, Karakteristik orang Indonesia. karena anak-anak sebenarnya Om. Jadi kayak dari anak-anaknya belum berani untuk belajar altonya takutnya belum sesuai ataupun fales. Jadi udah yang biasa-biasa aja karena memang di Median RC kan sejauh ini kita bertugas masih satu suara untuk beberapa lagu gitu. Paling diskan-diskannya bisa dari Median RC gitu. Iya, iya. Nah, kalau kayak tadi kita ngobrol lagi awal itu, kan ada 2 suara tuh. Iya. Iya. Nah, Togu suara apa? Aku tadi suara Cantus Firmusnya ya. Yang suara tenor bass. Dia yang SA, sopran alto. Jadi kalau misalnya di kur itu yang Marin Iya, jadi gitu, diskan. itu sopran altonya. Kalau saya Cantus Firmusnya yang tenor bass. Di Lourdes di gua. Nanti tuker-tukeran gitu Om. Karena memang ayat satunya kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi kalian pada pintar ini. Ya Om, udah banyak belajar ya Om ya. banyak cari ini otodidak sih Om kita mah. Otodidak. Iya. Memang nggak ada ya, datangkan pelatih dari mana gitu. Sejauh ini belum ya. Malah mau direncanakan 2026 kita bakal mau mencari gitu siapa sih yang ahli itu mengelatih, mana tahu anak-anak termotivasi kan bosen yang lihat kita-kita aja gitu. Sekali-sekali pengen lah mendatangkan dari luar gitu yang memang berkompeten dalam bidangnya. Memang direncanakan untuk tahun 2026 Om. Ya, 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 ya. Oke. Terus, tunggu. Ya Om. Pada waktu playing besar ini selama ini kan? Ya jelasnya adalah Mas Paroki. Iya. Mas Paroki Om. Menyanyikan Mars Paroki itu memang suatu challenge terbesar, apalagi bagi saya juga. Kenapa? Karena apa itu H-1 ya? Iya, H-1. Iya, H-1 H-1. udah dapat teksnya. Hari Minggu tanggal 16 kita tugas Minggu sore. Hari Sabtunya itu saya datangkan itu mereka untuk gladi. Sabtu setelah misa Sabtu sore itu kita latihan lagi sampai malam sampai orang tuanya miss call saya. Ini latihannya kenapa malam banget? Anak saya belum pulang karena latihan Mars tadi itu. Oh, tanggal 16 mau show. 16-nya tugas ini pelantikan. Tugas. Minggu sore. Kita Sabtu sorenya baru dapat jadi teks Lah. Marsnya. Bener-bener itu hamin berapa jam doang kita belajarnya. Iya, cuman dihiring aja ke anak-anaknya. Dan organisnya main, kita cuman mengikutin ini aja langsung tuh kata-kata tuh langsung syairnya. Untungnya nggak terlalu banyak yang salah ya. Iya, untungnya. Meskipun masih ada yang meleset, Untungnya nggak ada yang salah-salah gitu. Takutnya Mas Paroki terlalu gini ya, Iya. melenggot gitu. Tapi masih ya paling itulah udah maksimalnya ya anak-anaknya Iya. juga. Untungnya.
Dan itu sampai diomelin orang tua dong, sampai telepon gitu. Iya, kalau pulang malamnya iya, gitu. Lain kali ya kalau bisa latihannya siang gitu ya, jangan malam lah gitu, kasihan anak-anak gitu. Iya, 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 iya. Memang ada juga yang di luar apa? Jauh juga, ada juga yang jauh ya. Iya lumayan sih Om, tapi ya memang nggak ada waktu lagi untuk belajarnya Om. Memang daripada hamin sebelum tugas, lebih bagus di hari Sabtunya gitu ya. Takut malah nggak ada suaranya nanti kalau misalnya berapa jam sebelum tugas. Takut juga ya anak-anaknya kan bisa di-PR-in gitu. Nanti belajar lagi di rumah ya gitu. Ya, Jadi lebih enak gitu ya. Kemarin kalau nggak salah sih seperti itu untuk belajar Mars Paroki kita yang baru. tunggu kalau misalkan ini kur kalian ini bisa dipanggil dong. Bisa Om, bisa. Bisa. Iya, untuk wedding juga bisa Om. Jadi kan Wedding? bisa. Jadi kita ada satu wedding di 14 Desember di katedral. Oh, Iya, di katedral jam 1 siang. Wedding. wedding ya. Iya. Cuman kita perlu diskusi juga soalnya kan kayak banyak tugas juga masing-masing Iya. kelompok kur kan jadi bentrok gitu. Takutnya Nah. bentrok. Gitu. Iya. Kami selalu mengelis-list itu. Apalagi tadi kan baru rapat kur nih Om. Aha. Jadi kita list ini siapa ini nanti gini-gini. Ini deal ya. Yang tugas Fox Giovannis ya. Ini deal ya yang tugas Medin Energi. Oh ini kita bareng Tin SCSF gitu. Jadi perlu ya disatuin jadwalnya. Apalagi jadwal latihan ya. Untuk kami juga kebetulan ini Om kan tanggal 23 ini tugas jam 9 ya untuk Hari Raya Orang Muda Sedunia. Ya. Kebetulan tanggal 22-nya apa Tim? Ada dramus. Drama musikal. Oh, Drama musikal itu latihannya hari apa Tim? Nah latihan tuh hari Sabtu mau Minggu. Nah, dramus ya. iya. Jadi kan kami juga SCSF bingung nih nentuin jadwal latihannya. Tapi puji Tuhannya baru tadi pagi tuh saya telepon Martin, kita harus bisa bahas ini. Kita harus kelarin hari ini sebelum nanti anak-anaknya bingung nih. Mau nanti malah takutnya anak-anaknya memilih gitu antara nggak tugas sama dia mundur dari dramusnya. Jadi kita biar supaya cari jalan tengahnya, biar supaya dua-duanya dijalanin. Akhirnya kita memutuskan apa Tin? Hari Sabtu siang ya. Sabtu siang. Sabtu siang untuk SCSF. Kemudian Sabtu malamnya dramus, minggunya itu full untuk dramus gitu. Oh, soalnya kalau drama musikal juga itu tuh Full juga sama latihan ya Om. Seminggu 2 kali. seminggu 2 kali ya. Iya, Sabtu dan Minggu. Iya. Agak challenge ya. Iya. Ya, challenge juga. Project OMK banyak banget ya ini. Iya. Iya. Banyak sama tadi apa ya tadi kita rapat itu tugas Natal. Iya. Iya malam Natal kita dapat tugas juga SSF ya. Iya. Sama OMK juga VIC sendiri dapat juga yang malam Natal. Nah, jadi kita itu ya paling nanti diskusi lagi nih Om. Iya. Banyak bentroknya Om. Iya, tugas barengan istilahnya ya. Ya, memang niatnya biar supaya lebih hidup aja gitu loh Om. Kalau memang sendiri-sendiri kan memang banyak umat yang bilang kayak kurang hidup gitu loh. Jadinya anak mudanya kayak kurang semangat gitu loh. Kalau digabung gini banyak yang senang malah banyak ada yang nyumbang. Kayak kemarin kami jalan-jalan banyak ada yang donatur, banyak menyumbang makanan. Jadinya kami ternyata banyak positifnya ya. Ya meskipun memang ada negatifnya. Iya. Tapi tapi kita dengar-dengarnya positif aja ya. Iya, ngapain negatif hidup? Iya, nanti mundur lagi nih. Gitu. Kayak begitu. Iya. Jadi ya sejauh memang rumah parokinya udah support, seksi kurnya juga, ayo kapan lagi tugas. Jadi kita semakin tertantang, semakin semangat. Jadinya anak-anaknya makin ini lagi rajin-rajin bertugas dan latihan. Iya. Keren emang ini. Tinggal nanti ya akhir ini Iya, lagi diagendakan 2026 Om. Jadi 2026. iya, pengen diagendakan. Ya itu tadi selain ada pelatih dari luar, kemudian juga tugas kur lagi keluar, mau pegang tugas kapan lagi di paroki gitu, ada event apa. Nah, kita akan diskusikan lagi ya Tin ya. 2026 mau gimana sih kita gitu. Bakal dirapatkan sih akhir sampai sebelum Natal lah minimal Om kita susun agendanya. Karena memang kan beberapa paroki itu dalam menyusun jadwal kur juga ini Om, berapa bulan sekali, khawatirnya udah terpublish, kita baru request. Kayak kemarin itu tempat ada yang sudah terpublish, kita baru request, jadi nggak bisa mengisi gitu. Jadi kita menghindari hal-hal itu aja. Jadi mau kemana. Sempat juga kalau nggak salah kemarin di Instagram kita ada yang minta ya, dari Keuskupan Bogor juga ya, dari mana sih lupa paroki mana, pokoknya lupa dari
iya, apakah kur kalian mau bertugas di paroki kami gitu kalau nggak salah Iya. adminnya yang ngomong. Jadi kami jawab dari PC belum dulu, nanti 2006 baru bisa diskusi lagi gitu. Karena udah padat Om, November kita udah ada tugas Kristus Raja, Desember kita ada tugas malam Natal. Jadi kayak ini dulu lah kita fokuskan paroki kita dulu gitu. Baru nanti 2026 baru kita keluar-keluar. Benar. Keren. Oh, harus keluar ini nanti. Iya Om di ya Om. Saya sih pengennya paroki kecil aja sih Om yang memang kurnya masih sedikit juga apa ya namanya yang memang membutuhkan kur gitu. Jadi kalau misalnya paroki-paroki kecil ini yang memang lebih enak aja gitu ngisinya. Jadi nggak ada yang tergeserkan ataupun mereka internalisasinya nggak ada yang tergantiin gitu kan. Jadi kita lebih enak aja yang memang enak aja lah ngisinya gitu. Yang mana mau menerima sih sebenarnya ya Tin ya. Iya, benar. Nah, oke Togu, kalau misalkan kalian kan kalau misalkan tugas pelayanan paroki lain seperti itu Ya. untuk transport bagaimana? Banyak kan dari donatur Om. Oke, Jadi donatur. donatur ataupun dari uang kontribusi. Jadinya Oke. kontribusi kayak kemarin ada uang kontribusi ditambah lagi uang dari donatur sih kebanyakan nyumbang snack makanan gitu biar supaya ada konsumsinya gitu Kan ke sini. Sekali itu biasanya berapa orang dulu? Kalau misalkan keluar dari Keluar. 30 orang iya ada jadi satu bis itu kita bisin yang 29 seat kayaknya kemarin tuh yang 29 seat ya Iya, 29 seat Oh, tuh full memang semangat Om anak-anaknya jadinya puji Tuhannya dengan ada SCSF ini kita makin semarak lagi nih gitu. Jadi anak-anaknya oh ternyata ini kurnya udah serius nih gitu. keren. Ya kemarin pakai bis langsung ke sana tonjongnya. Konsumsi udah aman ya dari donatur. Ya, puji Tuhan Om. Tapi jangan gorengan kali. Ya konsumsinya kemarin itu banyakan apa ya? Buah. Lebih ke snack biasa aja sih Om yang buras ataupun apa ya makanan-makanan yang lainnya sih Om. Ya. Sip. Oke, visi misi segala macam. Ya, oke. Jelas ya. Iya. Itu apa namanya? Harapannya ini gimana nih? Ke depannya? Ya kami berharap ya SCSF ini semakin solid ya antara dua kur ini semakin solid saling membantu gitu ya kita kan berpelayanan nggak ada yang mau dikejar juga nggak ada yang mau disombongkan juga kan di sini kita memang membawa Fasilitasi ya juga. memfasilitasi anak-anak yang memang mau belajar gitu kalau mau belajar hayu gitu kadang memang anak-anak ini mau belajar tapi nggak ada yang mau ngajarin gitu nah di sini kita mau fasilitasi setiap weekend silahkan datang silahkan latihan bersama kami nah di situ kita membuat internalisasi, terutama untuk jalan-jalan kemarin itu kita sebenarnya mau membuat internalisasi kita dulu Om, biar saling mengenal. Oh ternyata ada namanya kakak ini gitu. Jadi anak-anak yang remaja juga mengenal OMK juga mengenal anak-anak remaja. Jadi ya semakin solid, kita juga semakin banyak belajar lagu-lagu baru, karena kan memang kalau misalnya sendiri-sendiri itu takut kalau mau belajar lagu baru bisa nggak ya dipelajari. Kalau di SCSM ini kami makin lebih berani gitu loh. Ayo belajar lagu ini, belajar lagu ini. Jadi kita bisa menambah baru hal-hal baru gitu. Selain itu juga kan aku kan emang ngurusin kur OMK nih. Kayak aku punya misi terselubung juga buat apa namanya peralihan dari anak-anak yang remaja untuk ikut ke yang OMK ini. Apalagi kan emang latihan kami juga lumayan di luar dari jam-jam anak-anak biasa kan. Biasanya kita latihan di hari Kamis gitu. Jadi kita ngikutin para pekerja gitu yang pulang malam gitu. Itu sih Om, misi terselubungnya. Iya, pastinya akan digituin Om, regenerasi. Sama kayak Medellin RC juga pasti nanti dilihat dulu dari Regina Celi, kan Regina Celi ada kur anak-anak. Jadi apa sih anak-anak yang udah mateng yang bisa masuk ke Medellin RC. Jadi seperti itu Om polanya. Regina Celi ke Medellin RC ke Foxio Venice. Yang bisa ikut misalnya anak-anak yang dari Medellin RC sama Foxio Venice ini dinaikkan lagi ke SCSF ini. Oke. Ini pemirsa nih. Iya. Umat yang lain mungkin kan belum tahu juga tadi mulai dari awal kur yang kecil ya kur bocah-bocah bocil-bocil Regina Celi itu TKSD iya TKSD baru naik nih ke remaja tanggung Medellin RC MA iya MA kemudian yang udah mateng nih masukkan lagi ke Foxio Venice OMK yang sudah bisa nah yang udah memang mantep di Medellin RC sama di Foxio Venice ini dimasukkan namanya
Sekolah Kantorum Santi Fransisi gitu. Jadi yang memang nggak semuanya sih, memang ada beberapa anak media energi yang baru masuk itu belum diikutkan ke SCSF, begitu pula dengan di Fox Juvenis belum semuanya kita terima karena memang awalnya memang kita terima semua gara-gara memang kekurangan orang gitu kan, tapi kan sekarang karena memang sudah saking banyaknya kita juga ada batasnya juga lah, takutnya terlalu banyak juga jadi tidak kondusif gitu ya. Jadi kita hanya menerima beberapa dulu, nanti kita pikirkan kembali apa yang mau diperlukan di Sekolah Kantorum Santi Fransisi ini, Om. Nah, kalau misalkan tadi ada paroki yang terkesan nih. Bagaimana dong kalau misalkan tadi disuruh nyanyi, kan disuruh pelayanan di sana. Ya. Bisa ya asal sesuai dengan jadwal. Iya, asal nggak bentrok latihannya di paroki kita ini ada nggak jadwalnya karena memang dari kur kita juga koordinator kur kita juga pengen kita ngisi juga gitu. Tapi nah bagaimana caranya itu yang mungkin nanti bisa diatasi kapan kita keluarnya, kapan kita memang harus mengisi di paroki gitu. Ya. Oke. Sip. Nah, akhir. Nih, akhir nih. Coba nyanyi apa namanya? Him apa? Peziarah pengharapan. Peziarah pengharapan. Bahasa Italia dulu. Nggak, coba lihat dulu liriknya. Boleh. Di grup SCSF kali ya, Martin. Bentar ya, Om. Ya. Sebenarnya kita udah pernah nyanyiin untuk lagu Italianya, cuman memang bahasanya memang sulit untuk dihafal. Dari Fiamma Viva. Ini Om kita nyanyiin ini. Nah, coba bahasa Italia dulu, kemudian lirik bahasa Indonesia. Oh, liriknya ayatnya bahasa Indonesia. Oke, biasa berarti itu. Ya, kayak biasa dong. Nah, itu yang empat suara. Iya. Nah. Satu suaranya ya? Udah boleh. Biasanya apa? Satu suara atau dua suara? Biasanya sih empat suara, cuman kan Iya, susah ini. iya, bingung nanti Om. Ya. Ya. Fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino ai te, che vuoi no infinita afflitta. Nel cammino io confido in te. Setiap suku dan bangsa jumpa terang di dalam sabdamu. Putra putri rapuh dan terpencar telah disambut di dalam putramu. Fiamma viva della mia speranza. Questo canto giunga fino a te, grembo eterno, infinita vita, nel cammino io confido in te. Terima kasih. Demikian sobat-sobat, sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya. Bye-bye. Halo, bagi kamu yang masih berusia SMP, SMA, ataupun malah kuliah atau bekerja, yang ingin berlatih bernyanyi, yang ingin memantapkan bernyanyinya, silakan gabung di Sekolah Kantorum Santi Fransisi. Di sini kita latihan setiap weekend, Sabtu atau Minggu di siang hari. Nah, ditunggu ya untuk kamu yang ingin bergabung bersama kami. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Sopa Podcast. Di-like dan komen ya. Sampai ketemu di Sopa Podcast berikutnya. 1, 2, 3.
Paroki Santo Franciscus Assisi Sukasari.